Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapa, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ke-10 setelah Trinitatis dari kitab Ulangan pasal yang ke-15 dimulai dari ayat 12 sampai 18. Marilah kita dengarkan. Memerdekakan budak Ibrani. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Demikian bunyinya. Ibu bapa, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai bangsa pilihan, bangsa yang dikasihi Tuhan, tentu Tuhan Allah menginginkan bangsanya, yakni bangsa Israel, supaya hidup seperti yang dikehendaki oleh Allah. Sebagaimana Allah itu adalah kasih adanya, dan dia sungguh mengasihi. Demikianlah Allah memerintahkan umatnya melalui Musa, supaya menerapkan kasih itu kepada sesamanya. Sesama yang dimaksud dalam nats ini yaitu seorang hamba atau budak pada zaman bangsa Israel. Tuhan Allah ingin umatnya berkeadilan dalam hidup mereka. Jangan angkuh atau menjadi sombong, sebab mereka adalah dulunya budak di tanah Mesir, dan Allah lah yang membebaskan dan yang memerdekakan mereka. Di sini Allah mengingatkan bangsa Israel, siapa mereka pada masa lampau. Setelah bangsa Israel bebas, lalu mereka kembali lagi diperhadapkan dengan kehidupan para budak Israel yang menghamba kepada mereka. Oleh karena itulah, mereka harus mempraktekkan hukum kasih kepada sesama. Pertama, membebaskan budak Ibrani pada waktunya, di mana dikatakan bahwa 6 tahun bekerja sebagai budak adalah waktu yang cukup lama, dan pada tahun yang ke-7 haruslah dilepaskan dan dimerdekakan. Kedua, janganlah memandang rendah mereka karena status sebagai budak, sehingga jangan bertindak semena-mena, tetapi mengasihi mereka dengan sepenuh hati seperti mengasihi saudaranya sendiri. Ibu bapa, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang ingin disampaikan nats ini kepada kita semua. Yang pertama, Allah Maha Pengasih. Tuhan menginginkan semua bangsa di dunia ini terbebas atau merdeka dari perbudakan dosa.
Lamanya bangsa Israel dalam perbudakan di Mesir merupakan suatu gambaran bahwa bangsa Allah itu diperbudak oleh karena dosa-dosa mereka. Tetapi karena kasih Allah lah sehingga Allah melepaskan mereka dari perbudakan dan memerdekakan mereka dari dosa. Sungguh, sumber keselamatan dan pembebasan itu hanya ada pada Dia, Tuhan Allah kita. Yang kedua, kemerdekaan di dalam Kristus Yesus. Dahulu kita pun juga adalah hamba yang diperbudak oleh dosa yang membutakan akan kebenaran itu dan tidak mengerti akan kasih, tetapi melalui pengorbanannya di kayu salib maka kita umat tebusannya telah dimerdekakan dari dosa-dosa kita. Oleh karena darah Kristus yang mahal itu, kita memperoleh pengampunan dosa dan keselamatan daripadanya melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengingat 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu negara dan bangsa yang kita kasihi. Mengingatkan kita semua bahwa dahulu kala kita pun pernah hidup di dalam perbudakan atau penjajahan oleh bangsa dan negara asing yang datang ke negara kita ini, Indonesia. Tetapi seiring berjalannya waktu kita dapat melihat bahwa begitu besar kasih Allah itu yang tidak membuat umatnya tetap hidup dalam penderitaan, melainkan melepaskan Indonesia dari perbudakan dan merdeka dari penjajahan. Kini kita dimerdekakan dari dosa kita oleh penebusan Kristus dan dimerdekakan dari perbudakan oleh bangsa asing. Oleh karena itu, marilah kita merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus bukan sekedar simbolis, tetapi kita merasakan peranan Allah yang telah memelihara anak-anaknya pada masa lalu, kini, dan yang akan datang. Patutlah kita juga mensyukuri apa yang Tuhan telah perbuat bagi kita, dan kita telah bebas dari penjajahan. Sekarang kita juga hidup di dalam pembebasan. Oleh karena itu, marilah kita juga memerdekakan orang lain sebagaimana kita dimerdekakan oleh kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur atas kemerdekaan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Maka kewajiban kita juga menolong orang-orang lain yang di dalam penderitaan mereka merasakan kehadiran Tuhan melalui kita sebagaimana tangan perpanjangan Tuhan. Baiklah Ibu Bapak sekalian, kita merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Tetap merdeka dan selamanya kita merdeka. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami semua bahwa Engkau telah memerdekakan kehidupan kami dari perbudakan atas dosa-dosa kami melalui kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami semua bahwa siapakah kami ini, bahwa kami adalah
orang-orang yang telah dimerdekakan, yang telah menerima kasih karunia daripadamu. Terima kasih Tuhan, dan ajar kami untuk menggunakan kemerdekaan itu sebaik-baiknya dengan memerdekakan orang lain juga yang mengalami berbagai penderitaan. Tuhan, berikan roh hikmat, sukacita bagi kami menjalani hari-hari hidup kami sebagaimana Tuhan telah memerdekakan kami. Kiranya kami mampu merasakan kemerdekaan itu datangnya daripadamu. Inilah kami semua Tuhan. Kiranya bangsa negara kami Indonesia ini tetap di dalam kasih karunia-Mu saja. Amin.